Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bahasan terakhir sebelum UTS, yaitu memori eksternal. Ini adalah bahasan sebelum UTS ya. Jadi ini adalah bahasan yang terakhir. Apa saja yang dipelajari? Yang pertama adalah magnetic disk, ada optical disk, dan ada magnetic type. Oke, dari pendahuluan dulu, jadi di sini kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi. Seperti yang kita ketahui bahwa kapasitas memori utama itu sangat terbatas. Jadi kita hanya menggunakan yang memang disediakan oleh memori saja. Nah, jadi kita perlu peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Seperti yang diketahui bahwa kita itu menginginkan supaya memori itu atau tempat penyimpanan bisa movable gitu ya, bisa dibawa kemana-mana. Jadi semakin besar peralatan penyimpanan, maka akan mempengaruhi juga waktu pemrosesan datanya. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, kalau di memori itu jika ada pemrosesan data yang semakin besar, itu berarti penyimpanannya juga semakin besar. Nah, jenis-jenis penyimpanan atau peralatan penyimpanan data kita akan bagi menjadi beberapa di sini. Ada magnetic disk, di mana terbagi menjadi floppy, ada IDE, ada SCSI, ada RAID. Lalu optical disk, itu ada CD-ROM, CDR, CDRW, dan DVD. Lalu ada yang terakhir adalah pita magnetik. Jadi magnetic disk itu sendiri apa sih? Jadi magnetic disk ini adalah sebuah piringan bundar, dia terbuat dari logam dan dilapisi oleh bahan yang dapat dimagnetisasi. Nah, di sini berarti kalau dibayangkan magnetic disk itu berarti ada sebuah piringan bundar di dalamnya, dan dia terbuat dari logam, lalu bisa dimagnetisasi juga. Nah, data direkam di atasnya dan dibaca oleh head atau kumparan pengkonduksi atau kita sebut sebagai conducting coil. Ya, jadi untuk membaca sebuah magnetic disk itu kita butuhkan adalah head. Nah, apa itu head? Head itu adalah perangkat berukuran kecil, dia ini dapat membaca atau menulis. Jadi head ini emang digunakan untuk membaca dan menulis dari piringan ini atau dari magnetic disk ini. Lebar head ini adalah sekitar lebar dari track ya. Jadi lebar headnya ya seperti lebar dari track. Oke, jadi ini magnetic disk. Magnetic disk ini terdiri menjadi beberapa bagian lagi ya. Ada mounting shaft, ada read or write heads, lalu ada seal drive, ada hard disk, dan ada access mechanism. Nah, jadi dari yang pertama dari mounting shaft dulu. Jadi mounting shaft ini bentuknya adalah bundaran yang ada di tengah ini. Mounting shaft ini dia berputar ya. Jadi dia benar-benar berputar ketika komputer itu baru dinyalakan. Nah, putarannya mounting shaft ini juga terdapat beberapa putaran atau bisa sampai ribuan putaran per menit ya. Ini yang ada di mounting shaft. Nah, lalu ada read or write heads. Nah, ini read or write heads ini bentuknya mungkin seperti jarum gitu ya. Jarum yang ada di sini itu digunakan untuk membaca dan menulis ya di sana. Jadi ada tracknya dan ada sektor yang memang bisa dibaca atau ditulis. Nah, di sini ada hard disk juga. Hard disk ini digunakan untuk ya tadi menyimpan data ya, store data, most hard drive, store data, and both sides of each disk. Nah, jadi di sini ini bisa kelihatan ada beberapa piringan yang ada di dalam hard disk, sebuah hard disk. Nah, di sini jadi yang digunakan itu bisa both size-nya, jadi atas atau bawah ya. Lalu seal drive, jadi seal drive yang sebelah sini ini melindungi dari kontaminasi ya, karena kita tahu kalau misalnya cakram atau piringan ini terkontaminasi karena ini dari logam juga itu kan jadi cepat korosi ya. Jadi ini perlu di-seal atau ditutup. Nah, untuk akses mekanismenya ini masih menggunakan head ya. Tapi head-nya ini bisa digunakan secara bersama-sama dengan head-head yang lain juga tergantung dari magnetic disk-nya seperti apa. Nah,
Kalau kita lihat di sebelah sini, ini adalah penempatan hard disk pada notebook ya. Jadi ini penempatan hard disk pada notebook. Kalian bisa lihat penempatannya ada di sebelah kanan sini biasanya ya. Ini 2.5 inch hard drive located inside a notebook PC. Ya, ini contohnya nih. Nah, ini lebih jelasnya untuk hard disk. Jadi hard disk itu sendiri, kalau kita lihat ini ada contoh ya. Contoh di sini mereknya adalah WD atau Western Digital. Terus di sini kapasitasnya adalah 1 terabyte ya. Lalu di sebelah sini itu ada bagian-bagiannya lagi ya. Di sini ada HDA, yang disebut HDA yaitu Hard Disk Assembly. Ini bagian kritis dari hard disk untuk dapat menyimpan data. Nah, di dalam HDA itu sendiri terdapat beberapa bagian lagi, diantaranya adalah motor spindle, ya ini motor spindle-nya yang memang bisa berputar untuk hard disk-nya. Nah, selain itu juga ada PCB atau Print Circuit Board, ya jadi di sini memang circuit board atau papan sirkuit yang terprinting gitu ya. Jadi kegunaannya PCB ini untuk apa? Kegunaannya diantaranya bisa buat kontrol atau pengaturan, lalu dia bisa untuk memproses data, ya, terus bisa buat antarmuka komunikasi dan bisa juga untuk keamanan dan perlindungan. Nah, untuk sebelah sini ini ada SATA data dan SATA power yang digunakan untuk menyambungkan hard disk ke dalam atau dia bisa terkoneksi dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat PCB lebih detailnya, ini ada di sini ya. PCB ini terdiri dari MCU atau microcontroller unit, lalu dari memori juga ya. Lalu ada head contact, lalu ada motor controller dan ada motor contact. Nah, ini yang ada di dalam PCB. Nah, kalau dibuka, ya berarti dibuka misalnya yang tadi nih ya, ini yang sebelah sini adalah top covernya. Top cover ini biasanya dilindungi oleh top cover screws ya atau ada beberapa baut yang memang digunakan untuk nutup ya. Lalu ada PCB, di sini ada top plater, lalu ada HSA, ada top magnet dan ada HDA ya di sebelah sini. Oke. Next, nah ini tadi piringan yang bisa dilihat. Nah, jadi piringan di dalam hard disk itu atau magnetic disk itu tidak hanya satu ya. Jadi di sini ada sekitar kurang lebih 10 piringan yang bisa digunakan ya atau yang memang digunakan untuk menyimpan data. Nah, ini adalah head-nya ya. Jadi head ini untuk membaca data dan membaca dan menulis ya datanya. Jadi dia akan ditaruh di atas sini untuk bisa membaca di setiap track dari hard disk. Nah, di sini ada parking RAM-nya dan ada head sliders-nya. Oke, mekanisme penulisan magnetic disk. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa magnetic disk itu mekanisme penulisannya berdasarkan pada medan magnet yang dihasilkan arus listrik yang mengalir melalui sebuah kumparan. Jadi memang yang dibutuhkan untuk magnetic disk ini adalah dari sisi arus listrik ya. Jadi memang dia untuk menulis itu butuh arus listrik. Arus listrik juga dikirimkan ke head. Jadi pola-pola magnetik yang direkam tadi pada permukaan di bawahnya dengan pola yang berbeda bagi arus listrik positif dan negatif. Jadi pola-pola tersebut yang bisa nanti untuk menulis atau untuk menyimpan datanya. Nah, sedangkan untuk pembacaan magnetic disk, ini didasarkan pada arus listrik yang berada dalam kumparan yang dihasilkan oleh medan listrik yang bergerak relatif terhadap kumparan tersebut. Jadi, pada saat permukaan disk itu melewati bagian bawah head, itu biasanya permukaan disknya itu juga mengeluarkan arus yang mempunyai polaritas atau sifat yang sama dengan polaritas yang telah direkam. Jadi kalau misalnya dirasa polaritasnya sama, maka disitulah dia akhirnya bisa membaca data yang ada di magnetic disk tersebut. Oke, ini magnetic disk secara cara kerjanya ya, storing data in magnetic disk. Jadi tentunya karena namanya adalah magnetic, berarti di sini ada sosok magnet gitu ya, yang digunakan untuk read or write head.
Jadi dia juga priornya memang untuk data storage, magnetic particles are not aligned ya. Lalu di sini untuk read dan write, head itu inscribe data ya by aligning each of magnetic particles in one or two ways. Jadi dia memang ya udah tadi yang datanya seperti itu diurutkan ya atau dirapihkan ya, di aligning supaya dia bisa akhirnya dibaca oleh magnetic disk-nya. Jadi particle align one way represent binary 0S ya. Jadi ada yang dua binary, binary 0 dan binary 1 ya. Ini yang untuk storing datanya. Nah, magnetic disk itu sendiri ya, jadi magnetic disk itu head-nya bersifat stasioner atau tetap, sedangkan piringan disknya berputar sesuai kontrolnya. Jadi head-nya tetap ya, head-nya tetap, dia akan diam di tempat, lalu kalau piringannya dia akan berputar atau melakukan rotasi. Nah, disk diorganisasi dalam bentuk cincin-cincin konsentris yang disebut sebagai track. Ya, jadi disk tersebut dia bisa jadi cincin konsentris yang disebut sebagai track. Nah, tiap track pada disk dipisahkan oleh gap. Ya, jadi track bisa kalian bayangkan seperti lintasan yang bisa di dalam satu disk gitu ya. Nah, tiap track pada disk itu dipisahkan oleh gap. Jadi gap ini gunanya untuk mencegah atau mengurangi kesalahan pembacaan maupun penulisan disebabkan melesetnya head atau karena interferensi medan magnet. Nah, bit dalam jumlah yang sama akan menempati track-track yang tersedia. Jadi, bit ini dia bisa menempati track-track yang tersedia di dalamnya. Dari magnetic disk, kita lihat bahwa data-data yang dipindahkan ke atau dari disk dalam bentuk blok-blok. Jadi memang dia biasanya menggunakan blok, jadi tidak menggunakan word lagi karena itu terlalu kecil gitu ya. Jadi dia biasanya akan menggunakan blok data yang dipindahkan. Jadi blok ini lebih kecil kapasitasnya daripada track ya, di mana track itu adalah lintasannya. Data disimpan pada daerah-daerah berukuran blok yang dikenal sebagai sektor. Nah, jadi di dalam satu track itu biasanya terdiri dari beberapa sektor. Nah, jadi di situ umumnya biasanya terdiri dari 10 hingga 100 sektor setiap tracknya. Ya, jadi sektornya biasanya ada 10 hingga 100. Oke, jadi ini seperti ini kira-kira ilustrasinya hard disk drive structure ya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa ada piringannya, kita contohkan saja ini adalah cakramnya, piringannya, di mana yang biru ini adalah track ya, berarti lintasannya, di mana setiap track berarti punya sektor ya, tergantung pembagiannya ini ya. Jadi setiap track itu berarti ada sektornya, lalu ada cluster. Nah, cluster ini itu disebut sebagai pengelompokan gitu ya, pengelompokan sektor-sektor yang memang satu tujuan atau satu yang disimpan ya, itu yang ada di dalam cluster. Nah, satu sektor itu biasanya isinya adalah 512 byte, di mana track-nya adalah lintasannya. Ya, berarti yang perlu digarisbawahi bahwa setiap setiap track itu mempunyai beberapa sektor. Dan bisa saja di dalam sebuah track itu terdapat beberapa cluster yang berisi dari beberapa sektor. Ya, jadi cluster ini jadi 4 sektor misalnya ya. Jadi sektornya sekecil ini cluster dari 4 sektor. Ini track-nya, ini head untuk melakukan pembacaan tadi ya. Platternya tadi bisa banyak, bisa lebih dari 1 kalau di magnetic disk. Oke, nah ini contohnya berarti misalnya di dalam satu magnetic disk itu ada bisa yang 9, 10, 11, 12 ya. Jadi bisa sampai tadi 100 track per 100 sektor per track, sorry. Jadi ini 9 sektor per track, 11 sektor per track ya, tergantung dari besarnya setiap tracknya. Ya, dan tadi sektor numberingnya, jadi gimana sih cara melakukan atau menulis kira-kira numberingnya ya. Jadi numberingnya itu bisa dari 1 sampai 20, ini tergantung dari lebar tracknya tadi ya. Biasanya dilakukan juga secara sekuensial. Nah, sektor numbering ini punya beberapa sebenarnya.
Ada yang numbering berdasarkan sequence 1 sampai seterusnya, lalu ada yang track base ya. Terus ada yang cylinder head sector ya, itu tergantung besar silinder. Lalu ada logical block addressing dan ada partitioning. Ya, jadi ada beberapa cara untuk melakukan sektor numbering. Nah, untuk layout dan pembacaan, jadi di sini sebenarnya head itu harus bisa mengidentifikasi titik awal atau posisi sektor maupun track. Jadi head ini sangat dibutuhkan untuk bisa mengidentifikasi kira-kira titik awal atau posisi sektornya di mana. Ya, jadi head ini harus benar-benar tahu di mana kira-kira track yang memang harus ada di posisi awal, lalu sektornya yang mana yang memang dibutuhkan. Nah, kalau kalian lihat di dalam gambar ini, di sini ada intersektor gap yang memisahkan antara sektor satu dengan sektor lainnya, sehingga tracknya itu bisa berjalan dengan baik ya. Nah, terus data yang disimpan akan diberi header atau data tambahan yang menginformasikan letak sektor dan track suatu data. Jadi setiap sektor ini punya head ya, punya head yang digunakan untuk bisa dikenali suatu datanya. Nah, tambahan header data ini hanya digunakan oleh sistem disk drive saja tanpa bisa diakses oleh pengguna atau user. Ya, ini memang sistemnya aja nih, nggak ada campur tangan dari usernya. Oke, dari organisasi data dan pemformatan, jadi gimana sih caranya mengidentifikasi posisi sektor pada track? Tadi kan head itu harus tahu ya gimana caranya dia bisa memposisikan sektor pada tracknya ini seperti apa. Caranya itu harus ada titik awal pada track dan cara untuk mengidentifikasi awal dan akhir setiap sektornya. Jadi dia harus tahu di mana atau menentukan kira-kira titik awalnya ada di mana ya supaya dia bisa mengidentifikasi awal dan akhir setiap sektornya. Jadi disk tersebut diformat dengan sejumlah data tambahan yang hanya digunakan oleh disk drive ya. Jadi di sini organisasi data dan pemformatannya itu akan dibagi misalnya seperti ini ya. Jadi ada track-nya, ada sektor, lalu ada pemisahnya atau intersektor gap. Nah, di situ di dalam setiap sektor itu terbagi lagi menjadi 3, ada header, data, dan trailer. Nah, header ini digunakan biasanya untuk synchronize information. Jadi dia seperti tag ya, diberikan tag atau datanya kira-kira ada di data berapa ya. Jadi ada data dan ada trailer. Nah, trailer ini biasanya dia punya error correcting code atau ACC. Nah, ini di dalam ACC ini biasanya kegunaannya apa? Biasanya dia digunakan untuk deteksi kesalahan, bisa juga untuk koreksi kesalahan ya. Ada redundansi data juga bisa dikurangi, overhead juga dan penerapannya juga bisa lebih mudah. Ya, jadi ACC ini memang digunakan supaya lebih mudah untuk men-tracking data yang penempatannya salah. Ya, jadi di dalam satu sektor itu sebenarnya terbagi jadi 3 ya, header, data, dan trailer dan punya fungsi dengan sesuai masing-masing. Oke, ini salah satu contoh disk format yang disebut sebagai Winchester disk format pada hard disk Seagate ST506. Jadi di dalamnya udah ada indeksnya di mana sektornya ini akan dibagi menjadi 30 sektor, yaitu ada sektor 0 sampai 29 ya. Dan ada bagian-bagiannya seperti yang ada di bawah ini. Nah, kita lihat penjelasannya. Jadi dari gambar Winchester disk format tadi, setiap track itu berisi 30 sektor, jadi masing-masing tracknya itu berisi 600 byte. Ya. Jadi setiap sektor itu biasanya menampung 500 byte data. Nah, jadi kalian tinggal kalikan kalau mau tahu berapa byte data yang bisa disimpan di dalam satu track, berarti 30 kali 512. Jadi ditambah informasi kontrol yang berguna bagi disk controller. Nah, kalian bisa lihat field ID tadi ya, di gambar di atas tadi ada field ID-nya, ID field ini, itu digunakan untuk identifier ya, atau alamat yang unik untuk menemukan sektor tertentu. Jadi di dalamnya juga ada cinch byte, itu pola bit khusus yang menandai awal field, nomor track-nya, ya, ada nomor tag untuk mengidentifikasi
track pada permukaan, nomor head-nya ya untuk identifikasi sebuah head, karena disk tersebut pasti punya head masing-masing tergantung ya. Lalu ada field ID dan field data berisikan tadi yang kode error detecting atau CRC-nya. Nah, karakteristik magnetic disk itu kita bisa lihat dari beberapa di sini. Dari gerakan head, jadi head itu dibagi jadi dua, pergerakannya ada yang fix ya, ada yang fix itu satu per track, ada yang movable itu satu per surface. Nah, ada yang portable disk itu ada yang non removable disk dan ada yang removable. Lalu dari sides ya atau sisinya ada yang single dan ada yang double. Dari platters ada yang single dan ada yang multiple. Dan dari mekanisme head itu ada yang floppy, fixed gap, dan aerodynamic gap atau Winchester yang tadi. Nah, ini dari gerakan head sendiri. Gerakan head-nya di sini kalian bisa lihat ada fixed head ya. Jadi kalau fixed head tadi sesuai keterangannya, dia punya head di setiap track ya. Jadi dia biasanya akan lebih cepat membaca karena dia punya head di setiap track yang membaca data. Sedangkan yang movable, jadi dia hanya punya satu head di seluruh surface, ya seluruh bagiannya. Jadi dia ketika akan mencari data, ya udah dia directly nyari datanya yang mana yang memang diinginkan atau yang memang diperlukan. Tapi memang ini agak lebih lama karena dia harus benar-benar menemukan datanya yang ada di satu surface-nya karena head-nya cuma satu. Nah, pada head tetap atau fixed head itu setiap track memiliki head tadi ya sendiri. Kalau yang movable itu satu head digunakan untuk beberapa track dalam satu permukaan atau satu surface. Nah, pada head bergerak, lengan head-nya ini dia bergerak menuju track yang diinginkan berdasarkan perintah dari disk. Ya, jadi dia head-headnya ini tetap punya lengannya untuk bisa bergerak mencapai data yang memang akan diakses. Nah, ini dia gerakan head-nya kira-kira ya. Jadi head-nya ada motion of suspension, ya, jadi dia akan bergerak nyari kira-kira dan disk rotation-nya pun tidak bergerak searah jarum jam, tapi berkebalikan dari jarum jam ya. Nah, ini ada track-nya yang memang dicari datanya. Oke, dari portabilitas disk sendiri ada non-removable disk dan ada removable disk ya. Jadi ada yang bisa di-remove dan ada yang nggak bisa di-remove. Nah, non-removable disk itu secara permanen itu berada pada disk drive. Ya, jadi memang dia ada pada disk drive-nya. Sedangkan kalau removable disk itu dapat dilepas dan diganti oleh disk lainnya. Keuntungan kalau pakai removable tentunya dia tidak terbatas dengan kapasitas disknya, juga bisa dipindah ya dari satu komputer ke komputer lain. Nah, kalau dari sisi atau sides dan platter atau piringan, kalau side-nya ada dua ya, single atau double. Single ini cuma satu lapisan yang dimagnet, kalau double itu dua lapisan ya, jadi kedua sisinya. Nah, platter itu satu piringan atau single platter. Nah, banyak piringan atau multiple platter, ada dua juga. Nah, dari sisi multiple platter, itu satu head biasanya per sisi permukaan, jadi disusun secara vertikal yang terpisah dengan jarak beberapa incinya. Nah, jadi disusun secara vertikal ya, jadi kalian tahu sendiri kalau multiple platter seperti yang tadi contohnya ada 10 piringan, berarti itu akan bisa diakses seperti itu. Nah, terdapat sejumlah lengan yang bisa mengakses karena dia memang multiple platter, berarti setiap platter itu punya satu lengan. Ya, piringan berfungsi sebagai unit yang dikenal sebagai disk. Ya, jadi ini contoh multiple platter. Jadi dia punya satu poros perputaran di mana ada beberapa platter ya. Di sini ada contohnya 5 platter di mana plate-nya itu punya dua sisi ya. Jadi permukaan atas dan bawah. Lalu di setiap plate-nya itu punya satu lengan dan satu head untuk mengakses setiap data pada piringan masing-masing.
Mekanisme head, jadi pada mekanisme tradisional, head itu berada pada jarak tertentu di atas piringan dan memungkinkan terjadinya celah udara. Nah, celah atau jarak head dengan disk itu tergantung kepadatan datanya. Jadi semakin padat data yang dibutuhkan dari jarak head yang semakin dekat. Jadi datanya kalau semakin padat itu jarak head-nya juga pasti semakin dekat. Nah, semakin dekat head itu faktor resikonya juga semakin besar karena berarti kan banyak titik-titik gitu ya, banyak titik-titik data sehingga resiko terjadinya kesalahan bacanya itu juga sering terjadi. Nah, ini contoh penggambaran kira-kira kalau yang 35 nanometer dan 70 nanometer. Nah, 35 nanometer itu seperti ini, ya jarak-jaraknya, dan 70 itu seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, kalau misalnya ini semakin kecil, yang 15 nanometer, otomatis data-datanya ini akan semakin rapat. Ya, sehingga head itu akan mencari data juga takutnya akan salah menunjuk data yang diinginkan. Nah, evolusi head itu karena kita ketahui head itu kan digunakan memang untuk read dan write ya, sebagai bagian dari hard disk. Terus terbuat dari bahan juga yang tahun ke tahun itu mengalami perkembangan. Nah, bahan yang biasanya digunakan untuk read or write head itu ada ferrite head, ada metal ingot head, terus ada thin film head, ada AMR, anisotropic magnetoresistive head, terus ada GMR atau giant magnetoresistive, dan yang terakhir ini ada colossal magnetoresistive head atau ini yang biasanya sudah digunakan sekarang. Nah, waktu akses disk itu kita bagi menjadi 3, ada yang disebut sebagai seek time, rotational latency, dan access time. Nah, waktu disk tersebut beroperasi, itu biasanya disk itu berputar dengan kecepatannya dia tetap rotation ya. Untuk dapat membaca dan menulis, head tersebut itu harus berada di track yang diinginkan pastinya ya, pada awal vektor, supaya dia bisa ngebaca. Nah, pada sistem movable head, ini pemilihan track dilakukan dengan cara perpindahan head. Ya, jadi kalau movable itu kan berarti satu head aja dia pindah-pindah gitu ya, pindah-pindah di setiap surface-nya atau setiap track-nya. Pada sistem fixed head, pemilihan track dilakukan secara elektronis ya, karena dia punya setiap track punya head masing-masing. Nah, ketika head sudah berada pada posisi track dan sektor yang diinginkan, operasi baca dan tulis juga dapat dilakukan pada saat sektor memang berada di bawah head ya, berada di bawah head pada saat. Nah, waktu akses disk itu ada 3 tadi ya, seek time, rotational latency, dan access time. Nah, untuk seek time sendiri, nah ketika misalnya head-nya itu pakai yang movable gitu ya, waktu yang diperlukan ketika head tersebut pada track itu nyari ya, jadi waktu yang diperlukan untuk menempatkan head tersebut pada track ya, jadi itu disebut seek time. Ya, jadi misalnya dia mau nyari di track 9, berarti waktu dari posisi awal, misalnya dia masih ada di posisi 1 head-nya, waktunya untuk ke posisi track 9 itu disebut sebagai seek time. Sedangkan waktu yang diperlukan oleh sektor untuk mencapai head itu disebut sebagai rotational latency. Nah, tadi misalnya di satu track ke-9, nah track 9 itu punya punya sektor. Nah, sektor itu kan harus berputar dulu untuk mencapai head-nya. Nah, waktu untuk mencapai head itu disebut sebagai rotational latency. Nah, ada waktu yang dibutuhkan untuk berada pada posisi siap membaca dan menulis itu disebut access time. Nah, misalnya sudah ada di track ke-9, tapi sektor yang diinginkan adalah sektor ke-10. Awalnya ada di sektor 1, ya karena di sequential berarti waktu untuk ketemu di sektor ke-10 dari sektor 1 itu yang disebut sebagai access time ketika dia bisa membaca. Oke, itu tadi tentang magnetic disk. Kita lanjutkan ke floppy disk. Jadi floppy disk ini
akan kita bagi menjadi beberapa ya, atau ini karakteristik floppy disk yang akan dijelaskan dulu. Jadi ada floppy disk itu kecil, terus fleksibel, universal, lambat, dan murah. Ya, kita akan lihat kira-kira floppy disk ini atau kita sebut dia biasanya adalah disket ya. Ini adalah biasanya disket ini dia head-nya menyentuh permukaan disk saat membaca ataupun menulis. Jadi efeknya disket ini tidak tahan lama dan sering rusak. Jadi ini floppy disk karakteristiknya seperti ini. Maka dibuat mekanisme untuk narik head-nya dan menghentikan rotasi disk ketika head tidak melakukan operasi baca tulis. Ya, jadi efeknya waktu akses disket juga memang cukup lama. Ya, jadi ini yang ada di disket itu sendiri. Karakteristik disket dari berbagai macam, jadi ini kita lihat ada yang LD 5.25 inch, ada yang HD 5.25 juga, LD 3.5 dan HD 3.5 inch. Jadi kita bisa lihat di sini ukurannya semakin kecil ya. Jadi ukuran semakin kecil, kapasitasnya tapi ternyata semakin kecil itu semakin besar. Nah, tracknya juga ternyata semakin besar di situ ya, dan sektor juga semakin besar karena kapasitasnya juga semakin besar. Head-nya ada 2 semuanya. Untuk rotasi rata-rata itu 300 rotasi per menit. Data rate-nya ini yang terakhir adalah 500 kbps ya. Tipenya dia ada yang fleksibel dan ada yang rigid. Nah, ini contohnya, ini yang LD ya, LD ini masih lebih besar, LD ini yang 5.25. Nah, bentuknya sangat tipis dan dia juga lebih sering rusak karena ini tadi head-nya akan langsung membaca di sini ya. Nah, ini juga floppy disk yang HD 5.25 dia lebih tipis juga. Nah, yang ini yang terakhir yang HD 3.5 inch. Nah, ini dia biasanya dia memang lebih kecil, lebih besar kapasitasnya 1,44 mega. Lalu setelah itu dia juga ini ya berwarna-warni. Jadi orang biasanya lebih senang untuk mengkoleksi. Ini floppy disk drive, jadi ini adalah drive yang memang digunakan untuk membaca floppy disk ya. Ini untuk yang besar yang untuk membaca yang tadi yang LD, lalu LD 5.25, ini yang HD 5.25 dan ini yang terakhir yaitu yang HD 3.5 inch. Nah, selain floppy, kita juga punya IDA disk. IDA disk ini kita sebut sebagai Integrated Drive Electronics. Ini merupakan standar interface antara bus data motherboard komputer dengan disk storage-nya. Nah, IDA interface dibuat berdasarkan IBM PC Industry Standard Architecture atau ISA. Ini yang 16 bit bus. Dia hanya mampu menangani disk berkapasitas maksimal 528 MB dan bisa hanya mengontrol 2 disk saja. Nah, IDA disk memang lebih murah dia ya. Nah, pengembangan dari IDA disk karena tadi lebih kecil ya, jadi ada eIDA disk. IDA berkembang menjadi eIDA ini atau Extended Integrated Drive Electronics ya. Jadi ini mampu menangani hard disk dia yang lebih tadi dari 528 karena tadi kan kalau di IDA hanya 528 aja. Kecepatan transfernya juga lebih tinggi dibanding IDA biasa dan dia tadi bisa mengontrol lebih dari 2 disk yaitu 4 disk. Nah, ini IDA disk, jadi dia ada pin-pin konektornya juga ya. Ini kabel IDA yang memang bisa digunakan untuk menyambungkan IDA disk-nya. Nah, selanjutnya pengembangan lain ada SCSI atau Small Computer System Interface. Ini disk SCSI ini mirip dengan IDA juga. Dia mampu mentransfer data dalam kecepatan tinggi. Ya, kecepatan tingginya 600 MB per second. Ya, jadi di sini memiliki 50 atau 68 pin konektor, jadi konektornya seperti itu. SCSI-nya lebih mahal juga dibanding IDA. Ya, ini contohnya SCSI, tadi pin konektornya ada di sebelah sini.
Nah, SCSI disk ini juga digunakan untuk komputer seperti apa? Biasanya karena SCSI ini biasanya digunakan untuk komputer server karena dia memang bisa lebih cepat ya. Kelebihannya dibandingkan dengan hard disk IDE, SCSI disk ini berputarnya juga lebih cepat dibanding IDE. Teknologi saat ini SCSI mampu berputar hingga 15.000 RPM atau rotation per minute. Ya, jadi semakin cepat perputaran sebuah hard disk, maka data di dalamnya juga tentunya pasti semakin cepat diakses ya, karena dia lebih kencang gitu ya perputarnya. Oke. Ada jenis hard disk yang lain, kita sebut sebagai RAID ya. RAID ini adalah Redundant Array of Independent Disk atau kita sebut juga sebagai Redundant Array of Inexpensive Disk ya. Jadi artinya adalah sebuah atau sekumpulan instruksi konfigurasi yang diterapkan pada beberapa hard disk. Konfigurasi ini biasanya berfungsi untuk ya pastinya buat ningkatin kerja, kehandalan, daya uji yang tinggi. Nah, terus gimana sih caranya? Ya, caranya dia menggabungkan beberapa hard disk sehingga menjadi sebuah satu kesatuan hard disk serta logiknya. Ya, jadi dia seperti ini. RAID ini juga teknologi penggabungan beberapa hard disk yang oleh sebuah sistem operasi komputer menjadi satu hard disk. Oke, terus jadi RAID ini dia konsepnya pertama kali didefinisikan oleh David A. Patterson, Get A. Gibson, dan Randy Katz. Ini dari University of California, Berkeley pada tahun 1987. Ya, jadi RAID ini juga ada beberapa konsep kunci di dalam RAID ya. Jadi dia punya konsep yang dinamakan mirroring. Ini mirroring yaitu penyalinan data ke lebih dari satu buah hard disk. Terus ada konsep stripping. Stripping ini dia lebih memecah data ke beberapa hard disk dan dia juga bisa mengoreksi kesalahan. Jadi redundansi data dapat dideteksi dan mungkin juga bisa dikoreksi. Nah, kita lihat ada beberapa pengembangan dari RAID. Jadi kita mulai dari RAID 0 dulu. RAID 0 ini dikenal dengan metode stripping. Jadi dia digunakan untuk mempercepat kinerja hard disk-nya. Nah, setiap hard disk fisiknya biasanya dibagi jadi beberapa elemen stripe. Jadi berkisar antara 8, 16, 32, 64 sampai 1024 KB. Ya, kapasitas total hard disk pada metode ini jumlah kapasitasnya ditambah, biasanya hard disk pertama ditambah dengan hard disk kedua. Ya, contohnya misalnya ada 4 unit hard disk 300 GB RAID 0 itu menghasilkan berarti tinggal dikalikan saja 300 kali 4 yaitu sebesar 1,2 tera. Ya, ini kalau menggunakan RAID 0 yaitu metodenya stripping. Nah, metode yang dilakukan itu membagi datanya secara terpisah. Jadi dia memang membagi datanya ke dua hard disk. Jadi separuh datanya ditulis ke hard disk pertama dan separuhnya juga ditulis ke hard disk kedua. Kelebihannya dia mempercepat penulisan atau pembacaan hard disk. Lalu kelemahannya dia kalau salah satu hard disk rusak, ya udah berarti seluruh datanya juga hilang. Nah, RAID 0 ini misalnya di logical drive-nya ada blok 1 sampai 8. Dia dilakukan stripping, jadi dia akan membagi ini ya, contoh misalnya blok 1357 di hard disk 1, blok 2357 di hard disk 2. Ini yang RAID 0 dengan cara atau metode stripping. RAID 0 ini, konfigurasi RAID level 0 itu mengutamakan kebutuhan performa dari sebuah sistem. Ya, jadi dia memang kalau kita pengen membangun sistem yang membutuhkan akses baca tulis yang memang secara cepat, berarti memang yang terbaik adalah menggunakan RAID 0, yaitu dengan cara stripping. Nah, selanjutnya ada RAID 1. RAID 1 atau RAID level 1 ini dikenal dengan metode mirroring. Ya, jadi mirroring buat apa? Jadi dia digunakan supaya datanya lebih aman atau backup. Gimana caranya? Metodenya dilakukan dengan cara menyalin isi hard disk pertama ke hard disk kedua. Jadi dia memang benar-benar menyalin ya, ngopi. Apa yang ditulis pada hard disk pertama akan juga ditulis ke hard disk kedua.
Jadi RAID 1 ini atau RAID 1 dari sisi kapasitas RAID 1 juga hanya memiliki setengah aja ya, kapasitas harddisk digunakan juga setengah ya dari total kapasitas harddisk yang terpasang. Contoh misalnya kita punya 4 unit harddisk tadi dengan kapasitasnya per harddisk itu 300 GB ya, 303 RAID 1. Jadi menghasilkan total kapasitas yang dapat digunakan sekitar 600 GB ya. Jadi ini kayak setengahnya 300 kan ini ya 150 itu yang dikali dengan 4 unit maka menghasilkan 600 GB. Nah, RAID 1 banyak digunakan pada transactional database. Ya, jadi RAID 1 ini kelebihannya apabila salah satu harddisk rusak, maka data pada harddisk yang satunya masih bisa digunakan atau masih ada karena dia mirroring gitu ya. Kelemahannya ya tidak ada peningkatan kinerja sama sekali ya. Ya udah jadi gitu-gitu aja. Performanya malah juga lebih sedikit, juga lebih pelan dibanding performa harddisk single atau non-RAID. Kapasitas total yang didapatkan metode ini juga hanyalah sebesar kapasitas satu harddisk aja. Ya, jadi ini kalau mirroring ya udah berarti memang satu blok ini akan di mirror jadi satu harddisk dan dua harddisk. Ya, jadi memang benar-benar datanya ada di sini. Kalau misalnya ini blok satu ini rusak, datanya ya udah berarti masih ada di harddisk satunya. RAID 2, kalau RAID level 2 ini menggunakan kode koreksi kesalahan atau error correction code, di mana kita tahu error correction code itu dia digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada saat penyimpanan data. Contoh harddisk yang seperti apa? Biasanya harddisk IDA, terutama harddisk yang tipe lama yang nggak punya kemampuan pendeteksi kesalahan. Jadi kalau harddisk lain seperti SCSI dan SATA, itu biasanya sudah punya kemampuan untuk mendeteksi kesalahan. Jadi konfigurasi RAID level 2 ini juga nggak terlalu dibutuhkan di harddisk modern. Jumlah harddisk yang dibutuhkan biasanya adalah minimal 5 ya untuk RAID 2, 3 harddisk untuk parity, sisanya digunakan untuk data. Jadi N+3 di mana N-nya lebih besar dari 1. Nah, kalau RAID 3, oke, kita lanjut ke RAID Lega atau RAID level 3, itu metodenya masih sama, yaitu menggunakan stripping, sama seperti RAID 0. RAID level 3 itu membagi data pada level byte ya, pada beberapa harddisk, parity data disimpan juga pada satu harddisk. Ya, jadi jumlah harddisk yang dibutuhkan minimal 3, kalau tadi RAID 2 itu 5, jadi ini harddisk yang terakhir digunakan menyimpan parity atau N+1, di mana N lebih besar dari 1. Stripping pada level byte membutuhkan dukungan harddisk untuk efisiensi penggunaan. Jadi kinerjanya menghasilkan transfer berkecepatan tinggi namun hanya mengeksekusi sebuah permintaan I/O saja. Sehingga kalau digunakan pada lingkungan transaksi data tinggi, itu bisa terjadi penurunan kinerja ya. Jadi karena dia cuma mengeksekusi sebuah permintaan I/O saja. Oke, jadi ini RAID 3. RAID 3 berarti tadi seperti ini ya. Dia akan melakukan stripping dengan membagi menjadi 2 tadi dari logical drive-nya ditambah dengan ada parity-nya ya. Ada paritasnya untuk membantu penyimpanan. Nah, selanjutnya ada RAID 4. RAID 4 juga masih sama menggunakan stripping. RAID level 4 ini membagi datanya pada level block pada beberapa harddisk dengan parity data disimpan pada satu harddisk saja. Jadi informasi parity memungkinkan untuk bisa merecover data jika ada kerusakan pada satu harddisk ya. Performance dari kumpulan harddisk RAID level 4 sangat baik. Ini sama dengan yang level 0. Ada RAID 5. Kalau RAID 5 ini dikenal dengan teknik distripping with distributed parity. Jadi RAID level 5 itu juga pakai stripping, menyebarkan data dan parity ke semua drive. Jadi tidak ada pengecekan terhadap disk tunggalnya. Parity datanya disebar di beberapa harddisk untuk mengurangi pengurangan kinerja atau performance bottleneck pada saat pembuatan parity. Parity ini digunakan untuk ngecek dan perbaiki kesalahan atau error checking dan correcting.
Ya, ini jadi kalau RAID 5 berarti dia ada 6 blok misalnya, dia akan membagi menjadi 3, blok 1, 3, ini ada parity-nya juga, saling membantu penyimpanan satu dengan yang lain. Oke, dari sisi kapasitas, RAID 5 itu kapasitas harddisk yang digunakan sebanyak N-1 kali kapasitas harddisk dari total kapasitas harddisk yang terpasang, di mana N adalah jumlah harddisknya. Jadi contoh, misalnya dia punya 3 unit harddisk 500 GB, berarti N-1-nya 3-1 kali 500, itu berarti penyimpanannya kapasitasnya 1 terabyte. Nah, kalau 5 unit harddisk 300 GB, berarti 5-1 kali 300 itu kapasitasnya 1,2 terabyte. RAID 5 ini dia performa untuk bacanya 2 kali lebih cepat, tapi tidak ada peningkatan pada performa tulis. RAID 5 juga dianjurkan untuk menyimpan data yang file server atau untuk backup server. Nah, tadi selain RAID 5 itu juga ada RAID 0+1. Nah, jadi metode ini biasanya umum juga digunakan untuk kombinasi RAID 0 dan RAID 1. Nah, diperlukan minimal 4 harddisk. Untuk itu, kapasitas total yang didapat sejumlah kapasitas 2 harddisk. Jadi RAID 0 dan RAID 1 itu berarti ada metode stripping dan metode mirroring yang bergabung. Ya, ini jadi misalnya RAID 0, RAID 1-nya dia akan terbagi menjadi seperti ini. Nah, ada istilah parity. Jadi parity ini secara sederhana itu dianalogikan dengan perhitungan matematik seperti 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi misalnya 6 itu 6 tambah 5 adalah data, 11-nya adalah parity-nya. Jadi suatu angka di harddisk 5 mengalami kerusakan, maka sistem dapat menghitung ulang berdasarkan parity atau angka 11 atau angka harddisk yang hilang tersebut. Jadi data yang ada pada harddisk yang rusak tetap rusak, hanya saja dengan bantuan parity, maka data pada harddisk yang hilang dapat dihitung ulang kembali. Ya, jadi dengan adanya parity itu berarti lebih mudah dia untuk menyimpan datanya dan kalau di backup juga lebih mudah gitu ya, mendapatkan kalau ada yang hilang. Oke, itu tadi dari sisi RAID. Kita next ke optical disk. Optical disk ini identik dengan CD atau compact disk, ya. Jadi dikembangkan oleh Philips dan Sony ini tahun 1980. CD merupakan media penyimpanan yang fleksibel. Jadi ini seperti digunakan pada komputer, kamera video, MP3 player, dan lain-lain. Jadi optical disk itu sendiri kita akan lihat ada beberapa ya, ada CD, ada CD-ROM, ada CDR, CDRW dan DVD. Jadi CD itu adalah compact disk. Ini compact disk ini suatu disk yang tidak dapat dihapus, isinya juga berupa audio. Ini lebarnya 12 cm, bisa merekam 60 menit waktu putar tanpa henti. Sedangkan CD-ROM ini dia bisa menyimpan atau compact disk read only memory, dia juga nggak bisa dihapus, dia sistem standar menggunakan 12 cm yang dapat nampung dari 550 MB. Nah, kalau CDR, recordable ya, compact disk recordable, ini CD untuk penggunaan khusus, biasanya master CD dan foto CD, lapisan reflektif terbuat dari emas sehingga berwarna kuning. Jadi kapasitas sama dengan CD lainnya. Terus ada CDRW atau Digital Video Rewritable, ini merupakan generasi CD yang bisa ditulis berulang kali. Jadi biasanya tuh jarang dipakai karena mahal ya. Jadi dia bisa ditulis ulang, dihapus, ditulis lagi. Terus yang terakhir ini ada Digital Versatile Disk atau DVD. Ini CD yang peak datanya lebih kecil, terus dia juga bisa menyimpan lebih besar hingga 4,7 GB dan dia bersisi tunggal juga lapisnya tunggal. Jadi ada laser optis yang digunakan itu laser merah ya. Kualitas juga lebih baik dari CD yang model lain. Nih, jadi optical disk seperti ini ya. Jadi free disk itu terlihat dari warna yang memang lebih tua ya. Kalau use disknya berarti warnanya lebih muda seperti ini.
Ini optical disc yang dilakukan, jadi cara dia membaca dan menulis itu biasanya digunakan pada laser seperti ini. Data yang dituliskan juga data binary, ya. Nah, selanjutnya ada CD-ROM. CD-ROM ini CD audio maupun CD-ROM menggunakan teknologi yang sama juga. Perbedaannya, CD-ROM player itu lebih kasar dan memiliki perangkat error correcting. Jadi dia bisa jamin data tersebut bisa ditransfer dengan benar dari disk komputer. Nah, disk ini terbuat dari resin, biasanya polikarbonat, dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif. Biasanya dia ada pakai aluminium. Nah, CD-ROM ini menulisnya caranya dengan membuat lubang mikroskopik biasanya. Ini sebagai representasi data dengan laser berintensitas tinggi. Jadi pembacaannya juga pakai dibalik ya, laser berintensitas rendah. Ini supaya tadi bisa menerjemahkan lubang mikroskopik ke dalam bentuk data yang dapat dikenali komputer. Saat mengenai lubang mikroskopik, intensitas sinar laser tersebut juga akan berubah. Perubahan intensitas ini bisa dideteksi oleh fotosensor dan dikonversi dalam bentuk sinyal digital. Sedangkan untuk CDR, secara fisik CDR ini juga sama pakai polikarbonat, berdiameter juga 12 cm, sama seperti CD-ROM. Perbedaannya alur-alur untuk mengalahkan laser pada saat penulisan. Jadi awalnya CDR itu dilapisi emas sehingga dia sebagai bisa media refleksinya. Sedangkan kalau CDRW, seperti yang kita ungkapkan di depan tadi, ini dia memungkinkan penulisan berulang kali sehingga jenis ini memiliki nilai kompetitif dibandingkan jenis yang lain. Karena proses penulisannya berulang kali, maka secara fisik berbeda dengan CDR. Jadi CDRW tidak menggunakan lapisan pewarna, namun menggunakan logam, yaitu perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium. Jadi yang terakhir ini ada DVD. DVD merupakan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam penyimpanan memori yang besar. Tadi kita ketahui bahwa DVD ini bisa nyimpan sampai 4,7 GB ya. Desain DVD sama dengan CD biasa, terbuat juga dari polikarbonat. Dia kapasitasnya besar, sisinya tunggal, ya, berlapis juga tunggal. Transfer datanya bisa sekitar 1,4 MB per detik dan CD biasa hanya berkisar 150 KB per detik. Oke, kita tinggalkan CD beserta kawan-kawannya. Ini pembahasan yang terakhir yaitu pita magnetik. Jadi sistem pita magnetik ini menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang identik dengan sistem disk. Jadi medium pita magnetik berbentuk trek-trek paralel. Ya, jadi sistem pita lama itu biasanya ada 9 trek. Jadi bisa nyimpan 1 byte sekali simpan dengan 1 bit paritas pada trek sisanya. Ini contoh dari pita magnetik, di mana yang ini adalah dari kaset, tentunya kalian tahu, dan yang ini dari pita roll film dan sejenisnya. Jadi ini format fisik pita magnetik, misalnya ini adalah sebuah pita magnetik, berarti dia akan terbagi menjadi 9 track kurang lebih ya, dan setiap track ini ada beberapa sektor ya, kita sebut sebagai physical record ya, dan pemisahan physical record itu disebut sebagai inter-record gap. Jadi sistem pita yang terbaru itu ternyata bisa sampai 18 sampai 36 ya. Disesuaikan dengan lebar watt dalam format digital. Jadi seperti pada disk, pita magnetik juga bisa dibaca dan ditulisi dalam bentuk blok-blok yang bersambungan yang kita sebut sebagai physical record. Jadi ya kalau di magnetic disk namanya kan sektor ya, kalau di pita magnetik namanya physical record. Nah, blok-blok itu dipisahkan juga dengan gap. Nah, gapnya namanya inter-record gap. Nah, head pita magnetik merupakan perangkat yang sequence ya. Jadi memang harus diaksesnya secara berurutan ya. Head harus menyesuaikan letak record yang akan dibaca ataupun ditulisi. Apabila head berada di tempat lebih atas dari record, maka pita perlu dimundurkan dahulu baru dilakukan pembacaan dengan arah yang maju. Jadi hal ini sangat berbeda pada teknologi disk yang menggunakan teknik direct access.
Jadi kecepatan putaran pita magnetik juga sangat rendah sehingga transfer data menjadi lebih lambat. Saat ini pita magnetik juga sudah mulai ditinggalkan karena memang sudah lebih sering orang menggunakan jenis-jenis produk CD. Oke, itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Selamat menjawab semuanya. Semoga kalian menjawab semuanya benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.